adanya kenaikan kasus ini, jadi dalam satu minggu kita biasanya hanya 30-40 kasus atau bahkan 10 kasus di awal-awal pencabutan pandemi, saat ini kemarin sempat menyentuh angka sampai dengan 237, 267 kasus. Ya. Peningkatan kasus ini kemungkinan disebabkan karena adanya kewaspadaan kita terhadap pneumonia mikoplasma. Karena minggu lalu kita eh, memberikan ya surat edaran kepada Fasiankes dan juga kepada masyarakat, menghimbau masyarakat yang punya gejala batuk, pilek, demam untuk segera melakukan pemeriksaan. Ya, karena ini adalah turunan daripada varian Omikron ya, Mbak Fia ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Omikron ini dari awal kan kita tahu fatalitasnya sangat rendah, tapi kecepatan penularannya sangat tinggi. Kita tahu sempat ya pada waktu varian eh, Delta ke varian Omikron itu kan kita sempat cukup khawatir ya karena kemudian ditakutkan dengan kecepatan penularan yang sangat tinggi akan berdampak terhadap fatalitas. Pola ini juga sama ya, walaupun kita semakin melihat dari WHO melihat bahwa varian-varian daripada subvarian Omikron ini memang polanya adalah kecepatan penularannya. Kita akan memberikan vaksin ini gratis ya sampai Desember ini, dan stok vaksin itu juga masih cukup ya, dan vaksin ini bisa diakses terutama di puskesmas. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apviati Okonibili. Tribuners, tren peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi di Indonesia memasuki minggu kedua bulan Desember tahun 2023 ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian COVID-19 bertambah sebanyak 35 sampai 40 kasus. Pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60 sampai 131 orang Tribuners. Dan untuk mengetahui terkait peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, kita akan ngobrol bareng dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Bu Nadia. Selamat malam Mbak Fia, salam sehat. Salam sehat, Bu. Berarti kondisi dalam keadaan sehat ya, Bu, ya, malam ini ya, Bu, ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Nadia atas waktunya, Bu. Dan kita mau minta update-nya ya, Bu, ya, di awal ya, Bu, ya, terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Karena isunya sudah ada peningkatan kasus sesuai data dari Kementerian Kesehatan juga, Bu. Mungkin bisa dijabarkan, Bu, kepada Tribuners apa yang sekarang terjadi khususnya soal COVID-19 di Indonesia, Bu. Silakan, Bu. Ya, khususnya untuk rekan-rekan Tribuners, selamat malam dan salam sehat ya. Jadi memang kalau kita lihat beberapa pekan ini kita melihat ada tren peningkatan kasus konfirmasi positif COVID ya. Dari yang biasanya di bawah 10, kemudian perlahan-lahan naik dia menjadi antara 10 sampai 15 ya, fluktuatif per minggunya. Kemudian naik lagi menjadi 20-30 dan minggu kemarin terakhir sempat mencapai angka antara 30 sampai 40 karena memang kan sejak pandemi COVID berakhir pemantauan kita ini kita lakukan per minggu ya karena memang angkanya sudah sangat-sangat rendah. Adanya kenaikan kasus ini, jadi dalam satu minggu kita biasanya hanya 30-40 kasus atau bahkan 10 kasus di awal-awal pencabutan pandemi, saat ini kemarin sempat menyentuh angka sampai dengan 237, 267 kasus ya. Tentunya kita menyampaikan hal ini ya kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih waspada. Tapi tidak perlu panik atau khawatir karena kalau kita bandingkan dengan peningkatan kasus pada saat sebelum pencabutan situasi pandemi, artinya pada saat kita menghadapi varian Delta, itu bisa antara 50.000 sampai dengan 400.000 per hari. Nah, di sisi lain, mengapa kemudian kita mengatakan kepada masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut, tapi harus waspada, tidak boleh lengah ya. Karena kita juga melihat tingkat daripada keterisian tempat perawatan COVID-19 di rumah sakit maupun kasus-kasus COVID yang dirawat di rumah sakit dan kasus COVID yang dirawat di ICU
itu masih pada angka yang sama. Tidak ada kenaikan dan angkanya memang rendah. Jadi seperti misalnya tingkat keterisian tempat perawatan itu 0,06. Jadi jauh sekali di bawah angka yang mungkin pada waktu itu kita tahu ya, keterisian rumah sakit sampai dengan 40% sampai 50%. Dan angka kematian itu masih berkisar antara 0 sampai 3 kematian per hari ya. Jadi artinya kalau kita lihat tingkat fatalitas, tingkat kebutuhan untuk perawatan rumah sakit itu masih pada level tidak ada sama sekali terjadi peningkatan. Hanya memang jumlah kasus positif yang kita ketahui ini terjadi peningkatan. Tapi juga kita membaca data yang ada di kita bahwa peningkatan kasus ini kemungkinan disebabkan karena adanya kewaspadaan kita terhadap pneumonia mikoplasma. Karena minggu lalu kita memberikan ya surat edaran kepada Fasiankes dan juga kepada masyarakat, menghimbau masyarakat yang punya gejala batuk, pilek, demam untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan karena ini kebetulan gejalanya sama ya Mbak Fia ya, Tribuners ya, semuanya ini adalah infeksi saluran pernafasan akut sehingga batuk, pilek, demam itu adalah gejala utamanya. Oleh karena itu pasti akan dilakukan pemeriksaan COVID khususnya mereka yang datang ke rumah sakit. Dari situlah kita mendapatkan angka yang kenaikan ya dari kasus COVID yang selama ini dilaporkan. Baik Bu Nadia, berarti ini karena ada ke-awarean gitu ya Bu ya dari masyarakat soal pneumonia ini. Tapi apakah ada penyebab lain Bu? Apakah mungkin ini karena ada varian baru sehingga kasus juga meningkat karena negara-negara tetangga juga mengalami kasus COVID-19 yang meningkat ya Bu? Apa yang sebenarnya terjadi Bu? Silakan Bu penjelasannya. Ya, memang artinya kalau kita lihat varian baru itu selalu menyebabkan peningkatan kasus ya, karena kan kita beradaptasi dengan subvarian baru. Nah, memang kalau di Indonesia penyebab saat ini yang kalau kita lihat jenis varian atau sebenarnya ini adalah subvarian ya, Tribuners dan Mbak Fia ya, karena ini variannya masih Omikron. Tapi si Omikron ini sudah bermutasi banyak sekali. Kalau kita dulu ingat ada Son of Omicron, terus ada BA2, BA4, BA10, ada XBB1, XBB2, sampai saat ini XBB 1.5. Kemudian yang kita dengar juga ada subvarian baru ya, yang di Singapura itu menyebabkan tingginya angka COVID di sana, itu namanya EG5 dan EG2. Nah di Indonesia juga EG5, EG2, kemudian XBB 1.5, ini adalah varian-varian yang ada di kita. Dan kalau kita lihat kecenderungannya minggu lalu, itu yang mendominasi varian ini adalah XBB 1.5. Ya, tidak menutup kemungkinan ya nanti ke depan apakah EG5 juga bisa menjadi subvarian yang mendominasi di Indonesia ya, karena memang selalu terjadi perubahan siklus ya pada saat ada subvarian baru, maka subvarian yang lama mulai menjadi turun dan subvarian baru mulai menjadi peningkatan. Jadi memang kalau kita lihat pola daripada COVID-19 adalah kalau ada subvarian baru, kemudian ada respon terjadi peningkatan kasus. Oke, terkait dengan gejalanya Bu, karena ini subvarian baru, apakah ada gejala identiknya lagi Bu atau masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya Bu? Ya, karena ini adalah turunan daripada varian Omikron ya, Mbak Fia ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Omikron ini dari awal kan kita tahu fatalitasnya sangat rendah, tapi kecepatan penularannya sangat tinggi. Kita tahu sempat ya pada waktu varian Delta ke varian Omikron itu kan kita sempat cukup khawatir ya, karena kemudian ditakutkan dengan kecepatan penularan yang sangat tinggi akan berdampak terhadap fatalitas. Pola ini juga sama ya, walaupun kita semakin melihat dari WHO melihat bahwa varian-varian daripada subvarian Omikron ini memang polanya adalah kecepatan penularannya. Kalau kita lihat memang tadi ya di angka kita juga fatalitasnya tidak terjadi peningkatan. Nah untuk gejalanya memang sangat bervariasi. Kalau kita melihat dari data yang ada di kita, sebenarnya subvarian yang saat ini beredar yang menyebabkan munculnya peningkatan kasus, ini sebenarnya orang-orangnya positif tapi kemudian gejalanya sangat ringan. Ya, mulai dari batuk, pilek, sakit tenggorokan, ada sakit kepala. Dan kecenderungannya sembuh itu antara 3 sampai 5 hari. Jadi polanya masih sama ya untuk gejalanya. Tidak ada gejala yang sangat spesifik untuk subvarian baru ini.
Baik Bu Nadia, dan ini kan Bu ya terjadi peningkatan kasusnya jelang liburan ya Bu ya. Kalau misalnya kita lihat jadwal anak-anak sekolah sepertinya minggu depan udah pada libur gitu Bu. Berarti bakal pergi kemana-mana, bakal ada acara ramai-ramai dan kasus COVID-19 meningkat. Ini himbauannya kepada masyarakat seperti apa Bu? Ya, jadi mungkin bukan karena mau memasuki liburan sekolah atau liburan Nataru ya kasus Ya. meningkat. Tapi kalau kita lihat polanya itu terjadi peningkatan kasus kan seringkali dikarenakan peralihan musim. Jadi kita tahu kalau dari musim panas ke musim hujan biasanya masyarakat itu gampang flu ya, Mbak Fia dan para Mm-mm. tribuners ya. Nah, sebenarnya kan COVID-19 ini juga adalah salah satu bentuk influenza, tapi penyebabnya COVID-19 dan kemarin kita lihat karena penyakit baru memberikan dampak yang luar biasa. Begitu juga flu burung, namanya flu burung ya, flu juga gejalanya. Jadi memang kita tahu bahwa peralihan musim atau pancaroba itu memang berpotensi untuk meningkatkan kasus-kasus influenza, tergantung penyebabnya seperti itu. Nah, selain adanya varian baru, atau subvarian baru dari Omikron tadi, kita tahu bahwa memang kondisi cuaca kan juga mempengaruhi ya kesehatan kita. Jadi tentunya mengapa kemudian terjadi peningkatan di akhir tahun itu dikarenakan berbagai faktor. Selain varian baru, kemudian ada perubahan cuaca ya. Nah, ini yang tentunya menguji daya tahan tubuh kita. Nah, apa yang kemudian dihimbau oleh pemerintah dengan adanya peningkatan kasus COVID ini, pertama adalah pemerintah menyampaikan ya memang ada tren peningkatan kasus dalam beberapa pekan supaya masyarakat tadi untuk waspada, tapi tidak perlu khawatir atau panik karena kemudian kita melihat bahwa peningkatan ini masih pada level yang aman. Jadi kita mesti ingat ya bagaimana tingkat daripada penanganan COVID ya pada waktu pandemi ya, dan ini masih pada level yang sangat aman. Hanya saja kita butuh bahwa masyarakat tidak lengah, artinya satu tetap terapkan protokol kesehatan ya. Kita mendorong kalau kita sakit gunakan masker, kemudian praktek cuci tangan jangan lupa untuk diterapkan kembali. Dan kalau kita berada di tempat-tempat yang mungkin beresiko atau berpotensi untuk bisa tertular ya, sebaiknya kita menggunakan masker untuk menjaga diri kita dan untuk memberikan perlindungan. Dan ingat loh bahwa menggunakan masker atau cuci tangan bukan hanya untuk COVID, bisa untuk mencegah pneumonia mikoplasma ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, kemudian juga yang kedua kita mendorong untuk masyarakat melengkapi vaksinasi. Tribuners dan Mbak Fia, cakupan vaksinasi booster pertama kita itu baru 39%. Jadi setidaknya kan kita harus meningkatkan kembali ya pertahanan pada level individu dan pada level masyarakat. Yang kedua adalah cakupan booster keempat kita itu baru di bawah 3%. Jadi ini artinya Kecil banget ya Bu ya? perlu dorongan betul sekali dan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan booster uh, pertama dan kedua untuk melengkapi sebenarnya perlindungan individu untuk supaya kita bisa lebih punya kekuatan ya atau pertahanan untuk kemudian adanya varian-varian atau subvarian baru. Dan ini membuktikan walaupun pandemi sudah berakhir, COVID-19 itu kan akan hidup berdampingan dengan kita dan akan bisa membuat kita sakit dan menimbulkan peningkatan kasus. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk semakin memperkuat daya tahan tubuh kita itu harus kita lakukan. Nah, hal-hal itu yang saat ini didorong oleh kita. Selain tentunya kita berharap masyarakat juga kalau batuk, pilek, demam mau untuk dilakukan tes COVID-19 kembali. Karena ini sudah mulai ya, kalau batuk pilek cenderung nggak pakai tes COVID ya, seperti itu. Sementara kalau kita tidak tahu apakah kita COVID atau tidak, kita akan tetap melakukan aktivitas di dalam masyarakat. Padahal kita tahu bahwa kalau kita COVID positif, kita mendorong masyarakat dengan kesadarannya sendiri untuk melakukan isolasi secara mandiri. Dan akan ada layanan telemedicine tentunya yang masih bisa diakses. Baik Bu Nadia, berarti vaksin yang ada sebelumnya masih mampu ya Bu ya untuk menangani varian baru ini ya Bu ya? Ya, betul sekali. WHO sampai saat ini mengatakan bahwa walaupun sudah ada subvarian yang begitu banyak daripada Omikron, tetapi vaksin yang ada itu masih memberikan proteksi ya
terhadap kita. Apalagi kalau kemudian proteksi ini adalah proteksi komunitas ya, artinya daya tahan atau kekebalan atau titer antibodi yang tinggi di dalam masyarakat itu akan memberikan perlindungan. Baik, jadi kita juga menghimbau ya Bu ya melalui On Focus kali ini untuk kembali nih teman-teman Tribuners yang belum sampai booster keempat gitu karena ini udah sampai yang keempat ya Bu ya, ibaratnya udah 4 kali vaksin yang diterima nih, kalau misalnya belum langsung segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat karena masih aman ya Bu ya, stok ya Bu ya. Ya, betul sekali. Kita akan memberikan vaksin ini gratis ya sampai Desember ini. Dan stok vaksin itu juga masih cukup ya. Dan vaksin ini bisa diakses terutama di puskesmas, Mbak Fia. Karena kan kita sudah nggak pandemi lagi, tidak seperti pada waktu penanganan pandemi ya. Masyarakat bisa mengakses di mall ataupun di tempat-tempat misalnya di tempat peristirahatan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau mau liburan, vaksin dulu deh di puskesmas ya untuk kemudian bisa mendapatkan proteksi. Dan jangan lupa saat beraktivitas, terutama nih lansia atau orang yang punya komorbid ya, karena kemungkinan fatalitasnya masih tinggi nih pada kelompok ini untuk menggunakan masker pada saat mereka berada di tempat-tempat umum. Baik Bu Nadia, kemudian tadi mengenai vaksin ini Bu, tadi Bu bilang sampai Desember masih gratis ya Bu ya, berarti ada kemungkinan tahun depan mulai berbayar gitu Bu? Ya, jadi vaksin COVID-19 sesuai dengan rekomendasi WHO akan difokuskan pada eh, kelompok usia lansia dan kelompok yang beresiko ya. Oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini ya untuk kemudian masyarakat mendapatkan perlindungan untuk bisa sampai dengan vaksinasi booster kedua atau suntikan keempat nih. Karena sebenarnya kan sudah kita dorong ya masyarakat untuk mendapatkan booster ini sejak awal tahun yang lalu ya, sejak kita mendapatkan bahwa kita bisa melakukan booster pertama, tapi cakupannya pun masih hanya 40%. Oleh karena itu, perlulah masyarakat untuk segera memastikan dirinya lebih kuat lagi dan memiliki perlindungan yang berlebih. Baik Bu Nadia, kemudian Bu, karena kasus meningkat dan jelang Nataru, seperti yang tadi Ibu sempat mention, apakah bakal ada pembatasan gitu Bu, atau peningkatan pengawasan di pintu-pintu masuk ataupun pintu keluar di bandara, atau mungkin di pelabuhan, seperti apa Bu? Ya, jadi kalau kita lihat ya tadi ya kita tidak perlu khawatir ya karena data-data di atas menunjukkan bahwa COVID memang ada tren peningkatan, tetapi fatalitasnya itu masih sangat rendah. Dan WHO sendiri tidak melihat ini sebagai suatu yang harus dilakukan ataupun kemudian dinyatakan sebagai situasi kedaruratan kesehatan masyarakat ya. Karena kita melihat juga dari subvarian-subvarian yang menyebabkan peningkatan kasus ini masih tergolong sebagai varian under varian ini ya of interest ya, jadi bukan varian of concern ya. Jadi memang statusnya tuh masih di bawah dari seperti varian alpha atau delta yang lalu. Pengetatan di pintu masuk tidak kita lakukan ya karena memang angka peningkatannya ini sangat jauh ya dari angka yang saat pandemi, dan sistem pelayanan kesehatan kita juga siap ya untuk kemudian menangani kasus-kasus ini. Hanya memang yang perlu kita lakukan adalah melakukan edukasi ya, baik untuk WNI maupun WNA. Jadi jangan takut bahwa oh nanti akan ada PSBB lagi, akan ada PJJ lagi, ada WFH lagi, tidak ya. Tapi kita sekarang mendorong masyarakat, individu atau masing-masing orang untuk meningkatkan daya pertahanannya terhadap resiko COVID yang saat ini sedang meningkat. Oke Bu Nadia, berarti rumah-rumah sakit juga ini nggak ada yang harus standby gitu ya Bu ya, untuk masa-masa Nataru karena COVID-19 ini ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat ya tidak perlu khawatir ya Mbak Fia ya dengan kondisi tersebut. Baik Bu Nadia, nah ini pertanyaan terakhir buat Bu Nadia. Kita sekarang khawatirnya COVID-19 yang meningkat, tapi kalau misalnya dari data Kemenkes, apalagi Bu penyakit menjelang akhir tahun Bu yang juga harus kita waspadai, dan juga untuk kita sama-sama semuanya menjaga diri kita Bu terkait dengan kesehatan Bu. Ya, jadi kita tahu ya
bukan hanya masalahnya bukan hanya di akhir tahun ya, tetapi karena kita tahu musim pancaroba itu selalu menjadi tantangan untuk kesehatan kita. Ya, masyarakat banyak yang mungkin terserang flu ya, yang selalu terjadi atau flu musiman yang biasanya terjadi pada saat pergantian musim. Eh, dan gejalanya ini tentunya sama ya, karena ini semua adalah infeksi saluran pernafasan akut. Jadi termasuk COVID-19 ataupun pneumonia mikoplasma yang harus kita waspadai bersama. Artinya kita mendorong masyarakat jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama untuk mereka yang sakit dan mereka yang memiliki faktor resiko atau kelompok yang lebih rentan, lansia dan orang yang memiliki komorbid. Uh, Kalau kita merasa khawatir dengan situasi pada saat kita beraktivitas di tempat-tempat publik, ya sebaiknya kita gunakan masker. Nah, terakhir, lengkapi vaksinasi segera ya, untuk kita bisa mendapatkan perlindungan berlebih. Kalau kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang melaporkan adanya kasus yang tinggi, misalnya ada lonjakan kasus COVID ataupun ada kasus-kasus pneumonia mikoplasma, ya kalau bisa ditunda kita tunda. Kalau tidak bisa ditunda, pastikan prokes kita jalankan. Jangan lupa juga prokes bukan hanya menggunakan masker, tapi juga termasuk mencuci tangan. Baik Bu Nadia, terima kasih atas informasinya dan ngobrol-ngobrol kita malam ini ya Bu ya. Kembali kita mengingatkan kepada Tribuners untuk antisipasi COVID-19, ada vaksinasi yang sampai Desember ini masih gratis. Tribuners langsung aja diserbu, tapi puskesmas-puskesmas terdekat ya, seperti yang tadi Bu Nadia telah infokan. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, selamat beraktivitas kembali buat Bu Nadia. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita Tribuners mengenai kasus COVID-19 yang meningkat. Tadi kita berbicara dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti, Nadia Tarmizi. Kembali mengingatkan Tribuners kita sama-sama mencegah COVID-19. Seperti yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita punya banyak sekali yang telah kita lakukan mulai dari memakai masker, kemudian jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan vaksinasi. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Yakonibili, pamit undur diri, sampai jumpa.